Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan setelah teman-teman berhasil dalam melakukan view jurnal, ya, apa saja yang harus teman-teman masukkan di sana. Selanjutnya kita coba bagaimana dalam ya teman-teman nanti menggunakan Mendeley, ya. Ketika berbicara teman-teman menggunakan Mendeley, maka teman-teman di awal wajib melakukan proses instalasi Mendeley-nya seperti apa. Lalu setelah dilakukan proses instalasi, teman-teman pastikan bahwa add-on dari Mendeley tersebut sudah bisa dipakai di Microsoft Word teman-teman. Ya, nah itu nanti bisa teman-teman cari referensinya terkait dengan bagaimana Mendeley teman-teman bisa gunakan di dalam Microsoft Word. Nah, kalau sudah terinstall di dalam Microsoft Word ya, teman-teman bisa pilih dari menu dari menu references ya. Ini kalau awal kali pertama kita membuka Word-nya dan baru kita buka referensinya, maka ini lumayan lama prosesnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada tab tersendiri terkait dengan Mendeley ya. Nah, selanjutnya dari proses ini teman-teman boleh buka pilihan Mendeley di sini. Ini untuk memilih dan juga untuk menambahkan terkait dengan apa namanya referensi-referensi apa saja yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, ketika teman-teman sudah memilih Mendeley tadi, teman-teman diminta untuk memilih referensi untuk citasinya, teman-teman menggunakan apa ya. Teman-teman cek kembali di buku panduannya, apakah teman-teman menggunakan apa style atau menggunakan IEEE ya, itu nanti dicek. Nah, misalkan di sini saya contohkan bahwa artikel ini atau paper ini menggunakan IEEE ya. Maka teman-teman gunakan style ini, lalu teman-teman dan ya. Nah, di sini nanti kita sudah bisa mengetikkan dengan proses yang ya atau style yang memang sudah kita pilih tadi ya. Lalu selanjutnya masih di dalam Mendeley itu sendiri kan teman-teman sudah mengumpulkan jurnal ya. Sudah mengumpulkan jurnal, maka silakan teman-teman tambahkan dulu di library-nya. Teman-teman import terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman katakanlah ingin membuat foldernya biar teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah penelitian teman-teman atau referensi jurnal teman-teman yang teman-teman gunakan sebagai referensi penelitian teman-teman. Misalkan di sini kita buat sebagai folder tugas akhir misalkan. Ya. Nah, kita sudah punya nih folder tugas akhir. Nah, teman-teman kan sekarang baru lakukan penambahan filenya ya. Teman-teman bisa lakukan penambahan filenya. Katakanlah kalau di sini saya mendapatkan atau saya sudah kumpulkan di sini ya, maka teman-teman ya silakan lakukan proses pemindahan. Katakanlah dari sini saya tambahkan ya sampai sini ya. Nah, ini akan memasukkan artikel-artikel kita ke dalam Mendeley-nya ya. Nah, ini nanti bisa kita ambil ya. Nah, di sini sudah ada penulisnya itu teruskan dengan judulnya klasifikasi ini diambil atau publishnya tahun 2023 gitu ya. Jadi terkait publishnya di healthcare unit analisis, analitik gitu ya. Nah, ini adalah artikel-artikel yang memang akan kita gunakan di dalam penulisan paper kita ya. Nah, untuk kasus katakanlah oh saya mau lihat nih terkait dari artikelnya Ruskan misalkan. Ini bisa kita klik nah ini. Jadi nanti di sini sudah muncul nih
judulnya apa, penulisnya siapa, dari jurnal mana, tahun berapa, volumenya berapa, lalu terbitnya kapan, ya. Nah, ini yang memang sudah terdeteksi oleh reference manager kita Mendeley, ya. Namun kalau misalnya katakanlah teman-teman, oh kok judulnya berbeda gitu ya, maka ya silakan teman-teman ubah saja di sini sesuai dengan judul. Lalu katakanlah kok penulisnya beda, ya silakan teman-teman juga lakukan perubahan dari sini, ya. Nah, even katakanlah teman-teman mendapatkan dari internet misalkan, ya, maka teman-teman juga bisa melakukan penambahan secara manual, ya. Teman-teman ada di sini add, ya, teman-teman add entry manual. Di sini dia diminta ini jenisnya apa? Apakah dari buku, apakah dari section, apakah dari komputer program dan seterusnya. Ya, teman-teman silakan pilih. Nanti dari pilihan ini nanti mereka akan menginformasikan isiannya apa saja yang dibutuhkan. Ya, misalkan di sini saya memilih web page misalkan. Nah, ketika berbicara bahwa paper yang kita tulis ini dirujuk berdasarkan atau dari website, maka dia pasti ada penulisnya, ya. Maka teman-teman gunakan penulisnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini ada last name, first name, ya. Maka teman-teman ya ikuti aturan mainnya. Nah, ketika terlebih dahulu nama belakangnya, lalu selanjutnya dengan nama dan berikutnya adalah nama awalnya, ya. Nah, ini kalau satu penulis. Kalau lebih dari satu ya teman-teman bisa gunakan titik koma, ya. Lalu publikasinya di mana, lalu kapan, lalu page-nya ini URL-nya teman-teman informasikan, ya. Nah, ini kalau teman-teman mendapatkan dari page-nya. Nah, ini yang bisa dilakukan, ya. Lalu selanjutnya pemanfaatannya seperti apa? Pemanfaatannya ketika teman-teman sudah membaca ini, gitu ya, lalu teman-teman yang menginformasikan, katakanlah berdasarkan seperti yang tadi ya, berdasarkan kasus kematian yang ada di mana tadi di dunia, gitu ya, maka ada sekitar katakanlah kalau berdasarkan review jurnal yang sudah dilakukan, ya, maka ada sekitar 34.200 yang meninggal akibat influenza, misalkan seperti itu. Nah, kan ketika teman-teman sudah menuliskan seperti ini, teman-teman pasti sudah membaca artikelnya, ya. Maka setelah teman-teman dapat seperti ini, teman-teman silakan pilih itu dari artikel mana. Kita nggak serta-merta memilih, gitu ya. Tapi ini berdasarkan artikel yang sudah kita baca, ya. Maka teman-teman silakan pilih di insert citation. Katakanlah kalau yang seperti ini kita dapatnya tadi dari Collagen N, ya, maka teman-teman cukup informasikan kata kuncinya. Nah, setelah ini, gitu ya, kata kuncinya untuk 34.200 ini dari Collagen N, ya, teman-teman pilih lalu oke saja, ya. Maka dia kalau kita menggunakan IEEE, dia akan langsung, ya, akan langsung menginformasikan bahwa berdasarkan kasus kematian ini diambil dari artikel yang pertama. Ini kebetulan kita nulisnya yang pertama, gitu ya. Maka dia akan menjadi yang pertama. Tapi kalau misalnya di sini, oh ternyata saya nggak nulis seperti itu dulu, misalkan. Saya menginformasikan katakanlah eh, keadaan penduduk dunia berdasarkan eh, informasi dari PBB misalkan itu berjumlah katakanlah ada 30 miliar misalkan. Misalkan ya. Nah, lalu kita citasi lagi. Oh, itu berdasarkan dari mana ya? Katakanlah berdasarkan dari United Nations misalkan. Misalkan ini, ya. Misalkan ini, maka ketika kita pilih, ya, dia satu, yang tadi satu berubah menjadi dua. Jadi teman-teman nggak usah secara manual untuk memasukkan data seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan IEEE, ya. Lalu selanjutnya katakanlah, oh ternyata citasinya ini bukan menggunakan IEEE, gitu ya. Nah, teman-teman silakan pilih lagi, gitu kan. Katakanlah, oh dia menggunakan apa edisi ke-7 misalkan, ya.
maka teman-teman lakukan proses tersebut, maka dia otomatis nih akan berubah. Ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi melakukan secara manual. Ya, nah ini yang bisa teman-teman lakukan di dalam penulisan artikel. Nah, setelah ini, gitu ya, otomatis kan kalau kita sudah punya, berikutnya kan pasti kita ingin menunjukkan ke daftar pustaka, gitu ya. Ketika kita ingin membuat di daftar pustaka, katakanlah daftar pustaka ini ada di halaman berikutnya, gitu ya. Maka dari proses ini, selanjutnya teman-teman bisa pilih dari insert bibliografinya, ya. Maka dia akan langsung menginformasikan bahwa penulis pertama ini dari sini, yang kedua ini, dan seterusnya sampai teman-teman katakanlah memasukkan citasi ini ada 20 artikel misalkan. Maka otomatis nanti di daftar pustaka sudah menginformasikan sebanyak 20 artikel. Ya, ini kalau kita berbicara dengan IEEE, ya. Pun kalau misalnya kita ubah lagi misalkan ke apa, ya, maka proses ini pun dia akan berubah, ya. Ini dari referensinya dan ini adalah hasil dari apa stylenya. Jadi kita nggak perlu dilakukan secara manual, ya. Nah ini ketika kita sudah menggunakan reference manager, khususnya pada saat kita menggunakan Bentley, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.